Selamat datang kembali, kita masuk ke dalam pertemuan yang keempat, rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini saya masih membahas mengenai model rekayasa perangkat lunak. Nah, yang saya akan bahas secara garis besar mengenai model RUP atau Rational Unfilled Process. Nah, RUP itu dia menggunakan konsep object oriented, jadi sudah berorientasi objek dengan aktivitas yang berfokus pada pengembangan model dengan menggunakan Unfilled Model Language atau yang disebut dengan UML. Nah, pada model RUP ini itu dibagi menjadi dua dimensi, ya, dimana pada dimensi yang pertama itu digambarkan secara horizontal, di mana dimensi ini mewakili aspek-aspek dinamis dan pengembangan perangkat lunak. Nah, aspek ini dijabarkan dengan tahapan pengembangan atau fase. Ya, sama seperti yang sudah kita bahas pada model-model sebelumnya, ya. Misalnya pada model waterfall ada beberapa fase yang harus dilakukan. Nah, begitu juga pada model RUP. Nah, fase-fase yang terdapat pada model RUP ini dia meliputi yang namanya inception. Nah, inception itu di dalamnya kita bisa menentukan ruang lingkup proyek ataupun proses bisnis dari sebuah sistem, kemudian membuat bisnis case, kemudian menjawab pertanyaan apakah yang dikerjakan dapat menciptakan good business sense, ya, sehingga proyek dapat dilanjutkan. Terus kemudian yang kedua itu elaboration, ya, di mana di dalamnya terdapat berbagai analisa, ya, persyaratan dan risiko. Kemudian menetapkan baseline, kemudian merencanakan ke fase berikutnya yaitu construction. Nah, pada tahap construction, ya, kita bisa melakukan sederetan iterasi ataupun perulangan. Nah, pada setiap iterasi itu akan melibatkan proses seperti analisa desain, ya, implementasi dan testing, ya, kemudian membuat apa yang sudah dimodelkan menjadi suatu produk jadi, ya, pada fase transitionnya. Nah, terus kemudian melakukan berbagai performance testing, membuat dokumen tambahan seperti training, buku panduan, dan membuat rencana peluncuran produk ke komunitas pengguna. Nah, itu dimensi pertama yang digambarkan secara horizontal, ya, fase-fase yang terdapat pada model RUP. Nah, terus kemudian di dimensi yang kedua kita bisa lihat itu digambarkan secara vertikal, di mana dimensi ini mewakili aspek-aspek statis dari proses pengembangan perangkat lunak yang dikelompokkan ke dalam beberapa disiplin. Nah, proses pengembangan perangkat lunak yang dijelaskan ke dalam beberapa disiplin tersebut itu terdiri dari beberapa elemen, ya. Kalau kita lihat di situ ada 4 elemen penting, yaitu who is doing, what, how, dan when, ya, dimana untuk menjawab itu terdapat dimensi di dalamnya, yaitu business modeling, requirement, analysis and design, implementation, testing, deployment, configuration, and change management, project management, serta environment. Nah, itu secara garis besar mengenai model RUP, di mana di dalam model RUP ini, RUP, ya, itu dia menggunakan metode ataupun konsep yang berorientasi objek. Nah, sebelum saya lanjut, pada pertemuan sebelumnya saya membahas mengenai metode, ya. Nah, kalau kita balik ke
slide sebelumnya ya, saya membahas itu mengenai metode. Nah, ini belum saya jelaskan ya mengenai metode pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini di dalam metode ya itu terdapat alat bantu, tools. Nah, berarti pada pertemuan kemarin saya menjelaskan mengenai ada model, kemudian kita menggunakan metode apa. Nah, dalam membuat rekayasa perangkat lunak, kita membutuhkan yang namanya alat bantu. Nah, di sini saya belum menjelaskan mengenai metode dari rekayasa perangkat lunak. Yang pertama itu adalah metode konvensional ya. Jadi rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan ataupun dibuat itu dia berorientasi kepada data. Nah, seperti apa contohnya? Ya, kita lihat di sini ada contoh. Nah, mengenai metode konvensional ya. Nah, di sini metode pengembangan perangkat lunaknya ya, dia bersifat kepada data. Nah, seperti biasa dalam kita melakukan analisis ya, kita pasti menguraikan yang namanya proses bisnisnya atau deskripsi prosedurnya ya, dari awal sampai akhir seperti apa deskripsi prosedur mengenai sebuah sistem ataupun perangkat lunak yang akan kita buat. Nah, di sini ya saya ambil contoh mengenai penjualan barang. Jadi kita jelaskan deskripsi prosedurnya, terus kemudian nah di sini ada penentuan ataupun deskripsi dokumen. Nah, kita bisa lihat tadi bahwa metode konvensional ini dia berorientasi kepada data. Berarti yang akan banyak dilihat adalah dokumen-dokumen, baik itu dokumen masukan maupun dokumen keluaran ya, seperti yang kita lihat. Nah, terus kemudian kita akan buat yang namanya dari dokumen-dokumen yang ada, kita akan membuat yang namanya diagram sistem prosedur atau propose ya, dimana diagram sistem prosedur ya dalam hal ini penjualan barang ya, dengan anggapan file untuk menyimpan data induk barang itu sudah ada. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, terus kemudian kita membuat yang namanya general system flowchart ya. Nah, ini toolsnya ya. Nah, metodenya metode konvensional ya. Terus kita mendeskripsikan setiap dokumen yang ada. Nah, terus kita membuat struktur menu, kemudian rancangan tata letak layar atau yang disebut dengan rancangan layar. Ya. Nah, ini contoh sederhana dari metode yang berorientasi kepada data. Nah, bagaimana dengan metode yang berorientasi pada proses? Nah, kalau kita lihat metode yang berorientasi pada proses ya sebenarnya sama aja ya. Pertama yang kita tentukan adalah proses bisnisnya, analisis kebutuhan perangkat lunaknya. Tetapi yang dilihat di sini adalah setiap kegiatan yang dilakukan. Makanya metode ini berorientasi pada proses ya. Nah, tools yang kita gunakan nanti kita menggunakan yang namanya diagram alir data ya. Atau yang disebut dengan diagram konteks ya, dimana kalau kita lihat di sini untuk diagram konteksnya ya,
ya. Dalam sebuah sistem penjualan tunai, dia terdiri dari beberapa stakeholder, ya. Ada kasir, supervisor, kemudian ada bagian penjualan, kemudian sistemnya tentang apa yang akan kita buat. Nah, di sini kita lihat berbagai macam aliran data, ya, dari stakeholder ke sistem ataupun sebaliknya dari sistem ke stakeholdernya. Nah, diagram alir data yang pertama ini dipecah lagi menjadi yang namanya diagram overview, ya, atau diagram alir data tingkat 1, ya. Nah, dibagi lagi menjadi beberapa proses, ya. Di sini ada olah data transaksi, olah data induk, kemudian pembuatan laporan. Nah, terus kemudian dari aliran data untuk proses overview ini dipecah lagi sampai pada proses yang paling kecil sehingga tidak bisa dibagi lagi, yang kita sebut dengan diagram rinci, ya. Nah, di sini pada proses olah data induk, ya, di mana di dalamnya ada proses tambah data barang. Nah, terus kemudian pada proses olah data transaksi dipecah menjadi catat data penjualan, catat data bayar, kemudian buat laporan kasir. Nah, terus kemudian yang ketiga, ya, pada proses pembuatan laporan itu dipecah menjadi beberapa laporan. Yang pertama adalah laporan kas, laporan konsinyasi, kemudian laporan penjualan. Nah, ini contoh, ya, contoh saja, ya, bagaimana sebuah perangkat lunak itu dibuat berdasarkan metode yang berorientasi terhadap proses, ya, seperti itu. Nah, terus kemudian kita buat spesifikasi prosesnya, terus kita buat yang namanya basis datanya yang disebut dengan model data konseptual, ya. Nah, ini adalah metode daripada rekayasa perangkat lunak yang berorientasi pada proses. Nah, terus kemudian yang ketiga yaitu metode berorientasi objek. Nah, ini yang sekarang digunakan, ya, di mana para konsultan ataupun pengembang membuat suatu analisa dan perancangan sistemnya itu sudah menggunakan yang namanya metode berorientasi pada objek. Nah, di sini kita lihat, ya, sama-sama sistem akademik, ya. Tetapi yang lebih diutamakan itu adalah objek-objeknya yang lebih diperhatikan ataupun dianalisis. Nah, kalau kita lihat di sini ada dosen, ada jadwal, ada kuliah, ada kontrak kuliah, dan mahasiswa. Nah, tapi pada metode yang berorientasi proses ataupun fungsi, dia lebih melihat pada proses kegiatan ataupun aliran data. Nah, contohnya misalnya apa? Pengambilan kuliah, terus kemudian penjadwalan, penilaian. Nah, jadi ada sebuah sistem, sama-sama sistem, tetapi metode yang digunakan itu berbeda, ya. Jadi kita bisa membuat sebuah sistem akademik, tetapi kita menggunakan metode apa nih? Nah, biasanya metode yang berkembang saat ini itu sebenarnya tergantung daripada bahasa pemrograman yang digunakan sekarang ini, ya, itu sangat berpengaruh. Nah, karena sekarang ini lebih banyak bahasa pemrograman yang dikembangkan itu menggunakan metode, ya, di mana terdapat kelas, ya, nanti akan dipanggil, ya, secara implementasinya program tersebut, ya. Nah, itu kita menggunakan metode yang namanya metode berorientasi pada objek, ya. Nah, jadi nanti yang akan kita pakai apa alat bantunya? Alat bantunya, ya, kita bisa menggunakan
Unveiled Modeling Language. Ya, kemudian jelas bahasa pemrogramannya sudah berorientasi pada objek. Contohnya apa? Banyak bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan yang berorientasi objek. Contohnya misalnya apa? Java, terus kemudian PHP. Nah, itu bahasa pemrograman yang berorientasi terhadap objek. Nah, demikian penjelasan saya pada pertemuan keempat ini. Mudah-mudahan mahasiswa saya bisa memahami antara model, kemudian metode maupun alat bantu ataupun tools yang digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Salam di luhur.
Dia terdiri dari beberapa stakeholder, ya. Ada kasir, supervisor, kemudian ada bagian penjualan, kemudian sistemnya tentang apa yang akan kita buat. Nah, di sini kita lihat berbagai macam aliran data, ya, dari stakeholder ke sistem ataupun sebaliknya dari sistem ke stakeholdernya. Nah, diagram alir data yang pertama ini dipecah lagi menjadi yang namanya diagram overview, ya, atau diagram alir data tingkat 1, ya. Nah, dibagi lagi menjadi beberapa proses, ya. Di sini ada olah data transaksi, olah data induk, kemudian pembuatan laporan. Nah, terus kemudian dari aliran data untuk proses overview ini dipecah lagi sampai pada proses yang paling kecil sehingga tidak bisa dibagi lagi, yang kita sebut dengan diagram rinci, ya. Nah, di sini pada proses olah data induk, ya, di mana di dalamnya ada proses tambah data barang. Terus kemudian pada proses olah data transaksi dipecah menjadi catat data penjualan, catat data bayar, kemudian buat laporan kasir. Nah, terus kemudian yang ketiga, ya, pada proses pembuatan laporan itu dipecah menjadi beberapa laporan. Yang pertama adalah laporan kas, laporan konsinyasi, kemudian laporan penjualan. Nah, ini contoh, ya, contoh saja, ya, bagaimana sebuah perangkat lunak itu dibuat berdasarkan metode yang berorientasi terhadap proses, ya, seperti itu. Nah, terus kemudian kita buat spesifikasi prosesnya, terus kita buat yang namanya basis datanya yang disebut dengan model data konseptual, ya. Nah, ini adalah metode daripada rekayasa perangkat lunak yang berorientasi pada proses. Nah, terus kemudian yang ketiga yaitu metode berorientasi objek. Nah, ini yang sekarang digunakan, ya, di mana para konsultan ataupun pengembang membuat suatu analisa dan perancangan sistemnya itu sudah menggunakan yang namanya metode berorientasi pada objek. Nah, di sini kita lihat, ya, sama-sama sistem akademik, ya. Tetapi yang lebih diutamakan itu adalah objek-objeknya yang lebih diperhatikan ataupun dianalisis. Nah, kalau kita lihat di sini ada dosen, ada jadwal, ada kuliah, ada kontrak kuliah, dan mahasiswa. Nah, tapi pada metode yang berorientasi proses ataupun fungsi, dia lebih melihat pada proses kegiatan ataupun aliran data. Nah, contohnya misalnya apa? Pengambilan kuliah, terus kemudian penjadwalan, penilaian. Nah, jadi ada sebuah sistem, sama-sama sistem, tetapi metode yang digunakan itu berbeda, ya. Jadi kita bisa membuat sebuah sistem akademik, tetapi kita menggunakan metode apa nih? Nah, biasanya metode yang berkembang saat ini itu sebenarnya tergantung daripada bahasa pemrograman yang digunakan sekarang ini, ya, itu sangat berpengaruh. Nah, karena sekarang ini lebih banyak bahasa pemrograman yang dikembangkan itu menggunakan metode, ya, di mana terdapat kelas, ya, nanti akan dipanggil, ya, secara implementasinya program tersebut, ya. Nah, itu kita menggunakan metode yang namanya metode berorientasi pada objek, ya. Nah, jadi nanti yang akan kita pakai apa alat bantunya? Alat bantunya, ya, kita bisa menggunakan Unfit Modeling Language, ya. Kemudian
jelas bahasa pemrogramannya sudah berorientasi pada objek. Contohnya apa? Banyak bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan yang berorientasi objek. Contohnya misalnya apa? Java, terus kemudian PHP. Nah, itu bahasa pemrograman yang berorientasi terhadap objek. Nah, demikian penjelasan saya pada pertemuan keempat ini. Mudah-mudahan mahasiswa saya bisa memahami antara model, kemudian metode, maupun alat bantu ataupun tools yang digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Salam di luhur.